Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Mas Gatot boleh berbagi cerita tentang program Tora dan perhutanan sosial ini seperti apa, kemudian kenapa capaiannya masih kecil? Apakah karena memang masyarakatnya yang tidak paham atau memang dibuat mereka tidak paham sehingga tidak mengambil kesempatan atau mengambil haknya, atau bagaimana? Silakan. Nah gini Mas Koco, mungkin lebih dari itu juga programnya, bahwa reforma agraria ini diminta sama Pak Jokowi itu 9 juta hektar. Tentunya kalau itu bisa berhasil, itu bisa menjadikan satu basis yang baik untuk masyarakat, terutama yang mereka belum punya lahan. Gitu. Artinya 9 juta itu sangat besar sekali gitu ya. Tapi sampai hari ini, masalah-masalah ini belum semuanya bisa berjalan dengan baik. Pelaporan konflik, ya pelaporan sekian banyak konflik atas tanah desa, tanah hutan, masyarakat desa di hutan dengan perkebunan juga sudah dicatat. Semuanya sudah dicatat dengan rapi dan kemudian sudah mulai dipikirkan, dirapatkan gitu. Tinggal bagaimana cara penyelesaian konflik itu gitu. Terus kemudian tadi perhutanan sosial sangat besar. Masyarakat dikasih hak kelola hutan. Kalau masyarakat bisa mengelola hutannya dengan baik, kalau ada investasi menyangkut perkebunan, orang mau berkebun, dia berhubungannya sama masyarakat yang punya hak kelola. Nah, reforma agraria ini kan tujuannya untuk mengurangi. Mosok ini ada sekitar 3% jumlah penduduk Indonesia menguasai hampir 80% luas lahan, kan nggak benar gitu loh. Nah, reforma ini digelontorkan sama Pak Jokowi kan tujuannya salah satunya agar masyarakat inilah yang menerima. Jadi bukan yang besar-besar kata beliau kan gitu. Saya nggak akan kasih buat yang gede-gede, tapi buat yang kecil-kecil. Nah, kapan? Kita nunggu gitu loh. Nah, kita nunggu, jangan persoalannya begini misalnya. Menteri ATR BPN aja nggak mau dia ngebuka data HGU, bekas HGU. Bekas HGU kan bisa diredis untuk masyarakat. Kenapa nggak mau dibuka? Atau nunggu investor lagi untuk dijual lagi? Gitu. Kapan kesempatan buat rakyatnya? Kan begitu. Ya. Kan perkebunan itu kan HGU atau HGB. Dia punya masa izin gitu loh. Kalau perkebunannya bangkrut atau dia gagal, itu juga satu kewajiban juga oleh negara harus turun. Ya sudah diredis saja, dibagi ke masyarakat agar produktif, agar menambah ekonomi masyarakat. Kan gitu baiknya. Bukan disimpan, disembunyikan, terus kemudian dijual ke investor lagi. Nah, ini yang diharapkan sama presiden itu. Kenapa reforma ini nggak berjalan? Menurut saya, sekarang panglima reformanya jangan dikasih ke menteri, pegang presiden langsung, bikin task force taktis gitu. Kalau nggak berjalan, ini masyarakat, ini masalah-masalah krusial gitu loh. Udah tahu kekuasaan itu dikelilingi sama oligarki gede-gede, penguasa lahan besar-besar yang punya uang. Nah, kalau masih muter-muter di situ, kapan kesempatan buat rakyatnya? Kan begitu. Ya. Ada jawabannya cuma satu. Masa kita harus evolusi? Caranya begitu. Ya kalau memang nggak ada cara lagi. Gitu. Saya bukan ngomporin Mas Koco gitu. Ya, tapi harapannya apa lagi kan gitu. Masa sudah bertahun-tahun merdeka, rakyat ini nggak punya kesempatan untuk masalah lahan aja gitu. Banyak sekali. Ini saya kasih contoh nih. Ya. Saya masuk ke hutan-hutan, ini yang masih di Pulau Jawa. Di dusun-dusun,
ketika dusunnya itu dikasih nama kampung, saya yakin itu ada pengolahan perhutanan di situ. Masyarakatnya KTP-nya ditandai pakai PHT, jadi di wilayah perhutani gitu. Terus mereka dipaksa sering bekerja, suruh nebang kayu, ngangkat kayu, tapi nggak dikasih upah. Kalau mereka minta upah, mereka mau diusir. Ini salah satu saya catat ada di daerah Blitar, di Ngetrenggo, di dusun Ringin Telu, saya catat masyarakatnya bahwa mereka sampai mengalami kejadian seperti itu, Mas. Iya. Mereka dipekerjakan tidak dibayar, kalau minta bayar sampai protes ke direksi perhutani. Kalau di sini ada direksi perhutani, nggak apa-apa, biar berhadapan sama saya. Belak-belakan ngomong soal ini. Ini zaman sekarang, zaman Android, zaman gadget yang canggih, masih ada ya hal-hal yang kayak gitu loh. Seharusnya bagaimana kita dorong, karena mereka sudah turun-temurun lebih daripada 50 tahun, supaya mereka punya legalisasi atas lahan yang mereka tinggali. Kan cuma lahan rumah aja kecil-kecil. Kenapa? Katanya kalau nanti sudah ada sertifikasi bisa menumbuhkan ekonomi karena aspek bank bisa legal di bank kan gitu keinginan presiden. Nah ini banyak yang nggak benar gitu. Enggak, ini artinya saya menangkapnya adalah ada keinginan presiden yang luar biasa. Pojok desa memahami betul keinginannya Pak Jokowi karena memang pro Jokowi kan gitu. Tetapi kemudian pembantu-pembantunya yang tidak benar bekerja atau bagaimana nih, Mas Gatot? Ya pasti. Kalau nggak bisa bekerja kan tinggal diganti gitu loh. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.